Halo semuanya, nama saya Aristiawan dengan NPM 101211130 dari kelas C6 Manajemen angkatan 2021 di kampus Digitech University. Di sini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Komunikasi Bisnis pertemuan ketiga yang membahas bahasa dan pesan komunikasi bisnis. Langsung saja kita ke materinya, diawali dengan definisi dari komunikasi bisnis sendiri yang didefinisikan sebagai pertukaran informasi antara pihak-pihak yang terkait dalam sebuah bisnis. Contohnya di dalam perusahaan terdapat karyawan, pelanggan, lalu mitra bisnis. Komunikasi tersebut dilakukan secara efektif. Ada beberapa jenis bahasa dalam komunikasi bisnis seperti lisan, tulisan, nonverbal, secara langsung dan juga secara tidak langsung. Apa aja sih contohnya yang lisan? Contohnya lisan sendiri seperti komunikasi secara langsung dalam berbicara, ngobrol antara seperti contoh yang tadi di perusahaan antara karyawan dengan karyawan ataupun perusahaan melakukan meeting dengan mitra bisnis. Kemudian tulisan contohnya berupa surat, email, ataupun media cetak yang lain. Kemudian nonverbal sebagai pendukung, contohnya ketika kita melakukan komunikasi secara lisan, kita akan otomatis memberikan gerakan nonverbal yang menunjukkan atau memperjelas dari ketika kita berkomunikasi atau berbicara. Lalu secara langsung, pesan secara langsung ataupun penggunaan pesan langsung dalam komunikasi bisnis contohnya hampir sama seperti bentuk komunikasi tulisan, yakni ketika mengirim email ataupun mengirim surat. Lalu ada pesan tidak langsung dalam komunikasi bisnis. Contohnya seperti mengirim surat kepada pelanggan untuk menawarkan produk kita, kemudian menyebarkan atau mengirimkan email kepada karyawan untuk melakukan atau memberikan instruksi tertulis. Nah, baik, untuk kesimpulannya sendiri, komunikasi bisnis yang efektif membutuhkan kemampuan dalam menggunakan bahasa yang tepat, lalu pesan yang jelas dan gaya komunikasi yang tepat. Baik, materi selanjutnya yakni bentuk komunikasi bisnis yang meliputi media komunikasi seperti surat bisnis, telepon, email, dan juga video conference. Masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Contohnya seperti surat bisnis. Kelebihannya memberikan kesan yang formal dan juga bisa memberi bukti tertulis. Kemudian kekurangannya yakni terkesan lambat dan juga butuh biaya tambahan ketika mengirimnya. Lalu ada email. Email memiliki kelebihan yakni pengiriman pesan yang cepat dan juga efisien, tetapi memiliki kekurangan seperti rentan terhadap serangan virus dan juga malware. Tetapi hal tersebut bisa diatasi dengan pengetahuan terhadap teknologi informasi yang cukup mendalam untuk menghindari serangan dari virus atau malware tersebut. Contohnya seperti phishing. Lalu kemudian ada telepon. Telepon memberikan kesan yang personal, kemudian cepat juga dan juga efisien. Namun kekurangannya ialah seperti gangguan koneksi. Mungkin itu saja. Lalu ada video conference yang mungkin ini salah satu yang paling efisien dan juga efektif karena memberikan kita komunikasi secara visual. Jadi kita bisa melihat komunikasi secara nonverbal juga dan juga secara verbal juga. Tetapi
memiliki kekurangan, yakni sering terjadi gangguan dari teknis. Ya, mungkin itulah paparan dari materi komunikasi bisnis pertemuan 3 yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi.